Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun mustami'in mustami'at Al-Barakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita saat ini akan melanjutkan pelajaran kita, dars kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah merahmati beliau. Kemarin kita sudah membahas masalah zakat mal, kemudian zakat fitri. Sekarang kita akan melanjutkan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat ini, baik zakat mal maupun zakat fitri. Sebelum kita masuk ke matan yang berikutnya, kita akan baca kembali sedikit matan yang kemarin atau isi daripada kitab yang kemarin untuk mengingatkan kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab ini dalam kitabnya, wa tajibun niyatu fil jami', diwajibkan niat bagi zakat mal maupun zakat fitri. Kemarin kita sebutkan berniat ketika memberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak, berniat dalam hati, atau saat kita memberikan kepada panitia zakat atau kepada yang kita wakilkan. Namun ada tambahan di sini, yajuz, dibolehkan untuk apa? Untuk mengawali niat sebelum memberikan kepada orang-orang fakir ataupun kepada orang-orang yang mewakili kita, dengan syarat apa? Sudah memisahkan harta zakat dengan selain yang dizakatkan. Misalnya kita sudah punya uang 30 juta, anggap ini sudah masuk nisab zakat 1 tahun, sudah sampai 1 haul. Nah, saat kita memisahkan 2,5%-nya dari 30 juta itu, kita berniat, nah, setelah dipisahkan, maka yang terpisah tadi, zakat yang sudah dipisah tadi, harta yang sudah dipisah tadi, itu kita niatkan untuk membayar zakat harta. Itu boleh. Walaupun belum diberikan kepada mustahik atau belum diberikan kepada panitia zakat atau belum diberikan kepada orang yang akan mewakili kita untuk membagikan zakat tersebut. Seperti zakat fitri juga seperti itu. Ketika kita sudah membeli beras, kita memisahkan beras yang untuk kita makan dengan beras yang akan kita zakatkan, setelah dipisah, maka kita boleh berniat di situ untuk membayar atau menunaikan zakat fitri untuk diri kita atau untuk orang yang kita nafkahi. Jadi boleh sebelum diberikan kepada mustahik atau kepada orang yang akan mewakili, kita berniat, namun dengan syarat setelah harta itu dipisahkan antara yang akan dizakatkan dengan harta kita. Seperti itu. Itu tambahan sedikit dari kemarin yang bab yang kita bahas kemarin, yaitu tentang zakat fitri maupun zakat mal. Kita lanjutkan di sini. Wala yajuzu an yasrifa zakata wal fitra illa ila hurri muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafis samaniyah.
Tidak dibolehkan memberikan zakat ini, baik zakat mal maupun zakat fitri, kecuali kepada orang muslim merdeka yang memenuhi salah satu kelompok dari 8 kelompok, 8 asnaf. Jadi jumlah mustahik atau yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan yang dibolehkan menerima zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Inna shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah, maksud sedekah ini di sedekah wajib yaitu zakat. Itu untuk fuqara, orang-orang yang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, dan untuk memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang yang terbelit hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari sini bisa disimpulkan ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Di antaranya kal fakir wal miskin wa kauni ghairu hashimi. Jadi penerima zakat itu antaranya fakir dan miskin. Dan penerima zakat itu tidak diperbolehkan dari kalangan Bani Hashim. 8 kelompok ini, baik kita akan rinci. Satu adalah fakir. Siapa orang fakir? Fakir itu adalah mereka yang tidak memiliki mata pencaharian dan juga tidak memiliki pendapatan. Tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan. Atau juga dia memiliki harta dan pekerjaan, tetapi hasilnya itu atau gajinya itu atau pendapatannya itu tidak mencukupi keperluan manusia pada umumnya, serta pemasukannya lebih sedikit dari setengah daripada pengeluarannya. Misalnya 1 bulan dia membutuhkan 2 juta, namun penghasilannya hanya 900.000, maka ini termasuk fakir karena pendapatannya kurang daripada setengah dari pengeluarannya atau kebutuhannya. Itu bisa disebut fakir. Jadi fakir itu ada 2 jenis. Satu, memang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta. Yang kedua, dia bisa saja memiliki harta atau memiliki pekerjaan, namun pendapatannya itu hanya separuh atau kurang dari separuh daripada kebutuhannya. Itu yang disebut dengan fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang memiliki harta, ya, orang yang memiliki harta ataupun pekerjaan, tetapi tidak mencukupi keperluannya. Tidak mencukupi bagi orang miskin, berbeda dengan fakir, karena mendapat lebih dari setengah dari keperluannya. Misalnya kebutuhannya adalah 2 juta, gajinya 1,5 juta. Ini kan sudah lebih daripada setengah, tapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Ini disebut dengan miskin. Dia memiliki pekerjaan, dia memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhannya, namun penghasilannya itu sudah lebih daripada setengah kebutuhannya, tapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Seperti tadi, pengeluarannya itu 3 juta, dia pendapatannya 2 juta. Kan lebih dari setengahnya, tapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Ini yang disebut dengan miskin, maka boleh menerima zakat. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat itu adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, mencari para mustahik zakat, membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, tapi dengan syarat amil zakat itu ditunjuk oleh pemerintah.
Kalau masjid-masjid atau surau-surau atau organisasi yang bukan pemerintah, yang tidak terdaftar di dalam pemerintah, artinya swadaya, itu bukan amil zakat, namun panitia pengumpul zakat. Maka panitia itu tidak berhak menerima zakat, tidak sama dengan amil zakat. Kalau amil zakat adalah mereka yang ditunjuk oleh seorang imam atau pemerintah untuk mengambil zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Semua ini jika imam tidak memberi gaji kepada mereka dari baitul mal ataupun dari apa? Kalau sekarang mungkin APBN ya atau APBD ya. Kalau di Indonesia ini artinya amil zakat yang berhak menerima zakat adalah mereka yang tugasnya mengumpulkan zakat dan membagikan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah di negara tersebut dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Namun apabila mereka itu dapat gaji dari pemerintah, mereka amil zakat ini tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, amil zakat ini tidak berhak menerima zakat. Jadi satu, syaratnya amil zakat ini ditunjuk oleh pemerintah. Kedua, tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Dua syarat ini harus terpenuhi agar berhak menerima zakat. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf yang dibujuk hatinya adalah mereka yang masih lemah niatnya dalam melaksanakan Islam. Beda dengan mu'alaf yang sudah memang kuat, ya, masuk Islam sudah kuat, maka tidak berhak menerima zakat. Ini disebut mu'alaf, dia baru masuk Islam, namun lemah keyakinannya, maka dia berhak menerima zakat agar dia terbujuk untuk masuk ke dalam agama Islam, agar dia semakin yakin dengan agama Islam. Jadi orang ini sudah masuk Islam, namun keyakinannya masih kurang. Maka orang yang seperti ini, mu'allaf yang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah untuk memerdekakan budak. Budak siapa itu? Budak-budak mukatab, ya. Budak-budak yang mukatab. Mukatab kita. Jadi artinya budak mukatab itu budak yang dengan perjanjian yang benar, yaitu budak yang tuannya menetapkan harga yang benar baginya untuk memerdekakan dirinya sendiri. Jadi tuannya berjanji kepada budak ini bahwa budak ini bisa merdeka jika dia bisa membayar atau memerdekakan dirinya sendiri. Maka budak ini berhak diberi zakat agar membantunya merdeka dari tuannya, ya, dari perbudakannya. Namun saat ini sudah tidak ada. Jadi kita tidak perlu membahas panjang lebar tentang budak mukatab ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang wajib, yang berhak menerima zakat adalah orang yang terbelit hutang, al-gharim, orang yang terbelit hutang, orang-orang yang berhutang tetapi tidak untuk maksiat. Kalau hutangnya untuk maksiat, dia tidak berhak menerima zakat. Namun kalau hutangnya untuk kebutuhannya, memang untuk keperluannya, atau bahkan dia berhutang untuk demi kemaslahatan Islam, maka orang yang terbelit hutang ini, dia tidak mampu membayar hutang ini, berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu pejuang di jalan Allah, yaitu mereka yang berperang hanya mengharapkan ridha Allah dan tidak mendapat imbalan dari pemerintah dalam perjuangannya di jalan Allah. Mereka berhak menerima zakat walaupun kaya. Nah, di sini terjadi khilaf ulama, tetapi di dalam mazhab Syafi'i yang disebut orang yang berjihad di jalan Allah, yang artinya di sini jihad dalam konteks yang lebih khusus, yang spesifik, yaitu yang berperang di jalan Allah. Jadi bagi mereka yang mungkin berdakwah atau yang mendirikan sekolah, pesantren, ini bukan termasuk mujahid atau jihad fisabilillah yang berhak menerima zakat. Mereka memang termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Seorang dai, seorang guru ngaji, ya, seorang yang membangun pesantren atau madrasah,
membutuhkan dana yang besar, mereka itu berjuang di jalan Allah, termasuk berjuang di jalan Allah, namun tidak berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkan apa? Infak, wakaf, boleh, sedekah, boleh. Tapi kalau zakat tidak berhak. Khusus orang yang berperang di jalan Allah. Nah, namun mereka tidak digaji oleh pemerintah. Artinya jika berperang di jalan Allah, mereka misalnya ini ada kekhalifahan Islamiyah, kemudian ini mereka adalah tentara-tentara yang berjuang melawan musuh-musuh Allah yang ditugaskan oleh pemerintah, tapi digaji oleh pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Jadi yang berhak menerima zakat adalah mereka yang berjuang berperang di jalan Allah namun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang berada dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal di jalan sehingga mengalami kesulitan untuk pulang, untuk kembali ke kota tempat ia tinggal, dan dia tidak memiliki dana untuk pulang. Mereka berhak menerima zakat walaupun dia di kota asalnya adalah orang kaya. Tapi kalau sekarang kan gampang, kita bisa, kalau misalnya kita dalam perjalanan kemudian di kota lain kita kehabisan uang, mungkin kalau zaman sekarang mudah kita bisa menelpon saudara kita atau untuk mentransfer uang. Namun kalau zaman dulu dalam perjalanan jauh kehabisan bekal, tidak bisa pulang walaupun dia orang kaya, maka berhak menerima zakat agar dia bisa pulang ke tempat tinggal asalnya. Inilah 8 kelompok orang yang diperbolehkan atau berhak menerima zakat. Kemudian dengan syarat penerima zakat itu wa kaunihi ghairu hasyimiyyin. Mereka bukan dari kalangan Bani Hashim wala Muttalibiyyin, dan juga bukan dari kalangan Bani Muttalib. Ya, artinya bukan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu bukan keluarga Nabi, bukan Ahlul Bait, bukan termasuk habaib atau sayyid atau syarif. Jadi mereka tidak berhak menerima zakat, karena kalau di zaman Nabi mereka mendapat khumusul khumus, ya, khumusul khumus daripada perang, ya, daripada hasil daripada jihad di jalan Allah, hasil rampasan perang mereka mendapatkan khumusul khumus. Namun saat ini ulama-ulama berijtihad, sekitar 70 ulama Syafi'i memilih berpendapat diperbolehkan memberikan kepada mereka yang berhak dari kalangan Bani Hashim jika mereka tidak mendapat dari harta rampasan perang khumusul khumus. Jika saat ini sudah tidak ada khumusul khumus, tidak ada perang, tidak ada jihad fisabilillah, maka 70 ulama daripada daripada ashab Syafi'iyah mengatakan diperbolehkan bagi ahlul bait untuk menerima zakat. Kenapa dulu Rasulullah melarang ahlul bait untuk menerima zakat? Karena pertama mereka sudah mendapatkan harta rampasan perang yang besar, yaitu khumusul khumus. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin." Jadi Rasulullah bersabda, "Inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nasi." Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia, karena zakat itu kan untuk mensucikan manusia dari kotorannya, baik kotoran harta maupun kotoran badan, maksudnya batinnya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia. Wa innaha la tahillu, itu maka dari itu ia tidak dihalalkan li Muhammadin, bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga tidak dihalalkan bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keluarga Nabi Muhammad ahlul bait adalah mereka orang-orang yang suci. Rasulullah orang yang suci, keluarganya dari ahlul bait mereka adalah orang-orang yang suci, maka tidak pantas untuk menerima kotoran manusia, yaitu berupa zakat, ya. Namun di zaman ini karena sudah tidak ada khumusul khumus, ada yang berijtihad boleh mereka mendapatkan zakat asal tidak mendapatkan harta rampasan perang sebagaimana yang dulu di zaman Nabi
diberlakukan. Sebenarnya tetap diberlakukan umusul humus. Namun saat ini kan sudah tidak ada lagi kekhalifahan Islamiyah, tidak ada perang melawan musuh Allah ya. Tidak ada perang antar negara Islam dengan negara non-Islam, kan tidak ada. Maka menurut 70 ulama Syafi'i, mereka boleh mendapatkan zakat. Ahlul Bait Nabi ini, beliau-beliau ini boleh untuk mendapatkan zakat. Wala maula lahum, dan budak-budak dari mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi wayajibu isti'abu al-mawjudina minhum. Jadi budak-budak dari mereka itu tidak wajib. Budak-budak bagi mereka yang melakukan zakat tidak berhak menerima zakat. Misalnya ini zaman ini sudah tidak ada. Kalau dulu misalnya kita punya budak kita nafkahi, maka kita tidak boleh berzakat kepada budak kita, karena budak ini adalah budak yang kita nafkahi. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak ini. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, diwajibkan meratakan pembagian zakat kepada 8 kelompok tersebut. Nah, diwajibkan membagi secara merata ini kepada setiap golongan yang berhak menerima zakat itu jika pembagian itu dilakukan oleh imam, oleh pemerintah, misalnya oleh amil zakat, maka wajib dibagi rata ke semua golongan itu. Tidak boleh memilih cuma satu golongan saja, tapi diratakan merata ke setiap golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi jika yang membagikan itu individu, seseorang, pastikan harta mereka sedikit, tidak sebanyak jika dikumpulkan oleh pemerintah. Jika seorang individu ingin membayar zakat langsung, ya, satu pasti terbatas. Ya, pemilik harta itu mereka terbatas dan yang berhak menerima juga terbatas. Ya. Maksudnya pemilik harta itu kan terbatas, sedangkan penerima tidak terbatas. Jumlah mustahik itu kan banyak. Misalnya di kampungnya dia ingin bagikan langsung, ya, tidak lewat amil zakat, tidak lewat pemerintah, dia ingin bagikan langsung. Sedangkan di desa itu banyak orang fakir, ada orang miskin, ya, kemudian ada orang yang terbelit hutang, ya kan, seperti itu. Maka kan hartanya dia terbatas. Ini untuk zakat mal, ya, zakat harta, ya, hartanya dia kan terbatas. Sedangkan yang menerima tidak terbatas. Atau yang menerima terbatas tetapi harta yang akan dibagikan hanya sedikit. Maka bagaimana? Maka diwajibkan untuk membagikannya tidak kurang dari 3 orang dari setiap kelompok. Jadi dia bagi itu, misalnya tadi 2,5% dari misalnya harta dia 60 juta, 50 juta, 2,5%-nya berapa? Atau 100 juta, 2,5%-nya adalah 2.500.000. Nah, 2.500.000 kan terbatas. Ini dibagi rata. Ada orang fakir, cari 3 orang dari orang fakir. Kemudian 3 orang dari orang miskin. Kemudian 3 orang dari orang yang terbelit hutang. Ya, 3 orang dari mu'allaf. Tapi yang bisa dia dapati di tempat itu. Jadi kalau di tempat itu tidak ada mu'allaf, ya, atau tidak ada budak, pasti sudah tidak ada budak, tidak ada orang yang kehabisan bekal di jalan, tidak ada tentara, orang yang berjihad di jalan Allah tanpa dibayar, yang ada cuma fakir, miskin, orang yang terbelit hutang. Maka setiap tidak masalah ketiga kelompok ini saja, tapi setiap kelompok ini minimal 3 orang, 3 orang, 3 orang. Jadi 2,5 juta itu tadi dibagi menjadi 9 berarti. Karena 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu 3 orang. Jadi yang ditemuinya di desa itu atau di tempat sekitar tempat tinggalnya semampu dia. Nah, tetapi lebih baik untuk diberikan kepada amil zakat, ya, kepada amil zakat, agar amil zakat ini yang bisa, karena ini adalah diutus oleh pemerintah, ditugaskan oleh pemerintah, maka bisa dibagi rata ke seluruh masyarakat yang
termasuk dalam kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat atau al-mustahiqin. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang kelompok-kelompok orang yang berhak menerima zakat dan bagaimana caranya kita membagi zakat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkannya, sehingga dengan mengamalkan itu kita akan mendapatkan manfaatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup majelis ini, saya akan sedikit menambahkan tentang bagaimana rahasia-rahasia daripada zakat ini atau amalan batin daripada zakat ini. Jadi sebenarnya zakat ini, ya, mengapa disebut ibadah padahal dia itu merupakan mengeluarkan harta? Karena zakat ini, ya, termasuk mengeluarkan zakat ini adalah salah satu bentuk kita benar-benar menjalankan syahadat kita. Kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita wajib menjalankannya. Wajib kita mencintai Allah melebihi segalanya. Wajib kita menjalankan perintah Rasul melebihi segalanya. Maka orang yang berzakat itu akan mendapatkan apa? Cintanya Allah. Orang yang berzakat itu akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mengeluarkan zakat, dia itu berarti telah mengalahkan cintanya kepada hartanya dibandingkan cintanya kepada Allah. Jadi dia telah mencintai Allah melebihi cintanya terhadap hartanya, terhadap hartanya. Ada suatu kisah yang menarik. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membagikan hartanya untuk diperjuangkan di jalan Allah, separuh dari hartanya. Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang tersisa darimu dari harta yang sudah kamu berikan kepada kita, kepada Islam ini?" "Aku menyisakan seperti yang aku berikan," artinya separuh. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk perjuangan baginda Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah, "Apa yang tersisa bagimu wahai Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Yang tersisa hanyalah Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Maka kalian berdua mendapatkan apa yang ada di antara kalian berdua yang telah kalian ucapkan itu." Jadi lihat bagaimana sahabat tidak hanya terbatas dengan yang diwajibkan dalam syariat saja dalam zakat. Misalnya harta 2,5%, tidak. Bahkan seluruh hartanya dia berikan di jalan Allah. Ada yang separuh hartanya diberikan di jalan Allah. Ada yang 1/4 hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dengan apa? Sesuai dengan kadar cintanya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, karena cintanya kuat terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia buktikan dengan apa? Dia tidak lagi mencintai apa yang ada pada dirinya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segalanya, sehingga hartanya pun dia relakan untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dengan berzakat kita bisa menghilangkan kebakhilan, sifat kebakhilan yang ada pada diri kita. Karena sifat kebakhilan itu adalah sesuatu yang apa? Yang bisa merusak diri kita dan mencelakakan kita nanti di akhirat kelak. Dan yang ketiga, zakat itu adalah bukti syukur kita atas atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan mensyukurinya Allah akan semakin menambah lagi nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku kepadanya. Maka zakat itu rahasianya tadi 3 hal. Yang pertama, sebagai bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya dari apapun juga. Yang kedua, bisa menghilangkan penyakit bakhil, kikir yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, untuk membuat hatinya senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan
tingkatan orang ini berbeda-beda. Yang tadi yang paling tinggi adalah dia tidak melihat nisabnya. Dia tidak melihat berapa yang wajib dikeluarkan. Misalnya dia punya kambing, tadi punya kambing 40, maka dikeluarkan satu kambing yang berumur 1 tahun. Tapi dia tidak, dia memberikan 40 kambing itu semua di jalan Allah. Masya Allah. Ini tingkatan yang pertama, saking cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Tingkatan yang kedua, dia itu menyimpan hartanya, nanti kalau ada orang yang membutuhkan baru dia keluarkan. Artinya dia tetap mau mengeluarkan sesuai yang disyariatkan. Misalnya tadi 40 kambing, ya dikeluarkan 1 kambing, ya 1 domba maksudnya yang berumur 1 tahun, atau kambing kacang yang berumur 2 tahun. Sebatas seperti itu. Atau dia tambahi dengan sunnah-sunnah, ya, dengan dia tambahi dengan sunnah-sunnah sodako-sodako, dia lebihkan dengan sodako-sodako, dia simpan uangnya, kalau ada orang atau saudara ataupun tetangga yang membutuhkan, dia berikan itu. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang terakhir yang paling rendah tadi, dia sesuai dengan syariat untuk zakatnya, yang paling minim tadi, misalnya 2,5% dari hartanya, dia memiliki uang 80 juta, 2,5%-nya dia keluarkan. Kemudian dia tidak menambah dengan sodako-sodako sunnah. Namun dia, jika ada orang yang perlu sama dia, dia hanya memberikan hutang. Jadi menghutangi saudaranya yang muslim. Jadi bukan memberi tapi menghutangi. Ini tingkatan yang paling rendah. Jadi inilah rahasia zakat atau amalan batin daripada zakat. Jadi yang pertama, dia benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak terbatas hanya dengan 2,5% saja, atau 1/5 saja, atau 10% saja dari harta pertanian, tidak. Tapi dia berikan semuanya di jalan Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, dia memberikan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi, sebagaimana batas-batasnya tadi 2,5% untuk harta emas, perak, kemudian 10% untuk sawah yang tidak yang diairi dengan air alami, ya, yang tidak dengan irigasi. Namun dia menambah dengan sodako-sodako sunnah, dengan infak atau sedekah-sedekah kepada saudaranya yang membutuhkan, ya, bukan menghutangi tapi memberikan sedekah. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling rendah, dia tetap mengeluarkan zakat sesuai yang disyariatkan, namun dia tidak menambah dengan sodako-sodako yang sunnah. Dia cukup menghutangi kepada orang yang membutuhkan, yang sesama muslim yang membutuhkan. Ini tingkatan rahasia amalan batin dari amalan ibadah zakat ini. Ini mungkin sedikit yang kami tambahkan dari akhir pembahasan zakat ini. Semoga hal ini bermanfaat. Kita untuk selanjutnya akan membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Semoga kita diberikan umur yang barakah oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam sesi yang akan datang. Mohon maaf jika ada sedikit tambahan karena kekurangan kami sebagai manusia biasa. Ilal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.